Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita sekarang akan melihat ya mengenai pasal kedua. Apa yang terjadi tentu saja Yunus di dalam akhir pasal 1 itu ditelan ikan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya sebelumnya sebenarnya kalau Yunus mau bertobat, dia itu bisa ya, dia itu bisa yaitu kalau dia mau mengaku bersalah dan dia bisa tidak jadi dilempar. Tapi pada waktu itu Yunus sudah bertekad lebih baik dia mati daripada dia kemudian mentaati Tuhan. Nah, dalam hal ini Saudara ya, kalau kita melihat sebenarnya menarik karena apa? Karena sekarang setelah dia di dalam perut ikan, akhirnya dia tidak tahan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita bersih tegang dengan Tuhan, mungkin nggak sih kita manusia bisa menang? Tentu saja tidak mungkin. Tetapi saya pikir seperti Yunus, kita itu sering juga bersih tegang dengan Tuhan. Tuhan maunya apa, kita jelas tahu, tapi kita tidak mau. Dan karena itu kita bersih tegang dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya tentu saja ya kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, dalam hal ini kalau menurut saya sangat beruntung ya bahwa Yunus itu sangat diberkati bahwa Tuhan tidak melepaskan dia. Karena saudara-saudara kadang-kadang kita harus hati-hati ya. Ketika kita kemudian bersih tegang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, kadang-kadang Tuhan biarin loh. Dan saya rasa itu lebih mengerikan. Tapi Tuhan mengejar Yunus ya sehingga kita melihat bahwa Yunus kemudian ditelan oleh ikan. Nah, akhirnya rupanya di dalam perut ikan pasti tidak enak banget ya Bapak Ibu. Akhirnya Yunus tidak tahan dan dia pun berdoa. Karena itu kita melihat tema kita hari ini adalah berdoa dalam kesesakan. Saya pikir tidak ada orang di dalam kesesakan yang lebih kali daripada Yunus ya. Kita tidak pernah membayangkan kali ya hidup di dalam perut ikan seperti itu. Jadi saya baca beberapa ayat di dalam pasal 2. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya, dan aku buka pada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak dan engkau mendengarkan suaraku. Nah, Bapak Ibu, kesesakan Yunus itu ditunjukkan itu begitu parahnya. Karena itu dipakai 3 kali untuk menunjukkan keadaannya yang sebenarnya sangat kesesakan. Dan itu terlihat dari 3 kata dari. Ya, di mana yang pertama adalah dari dalam perut ikan. Nah, itu Indonesianya ada dari dalam perut ikan. Yang kedua ada dari kesusahan. Nah, LAI menerjemahkan dalam kesusahan. Dan yang ketiga dari dunia orang mati. Jadi dia itu sudah mengibaratkan perut ikan itu seperti dunia orang mati. Di dalam dunia kuno atau di dalam ajaran PL, semua orang mati itu akan pergi ke dunia orang mati, ya. Cuman memang kelihatannya di PB setelah lebih progresif kita tahu dunia orang mati itu dipisahkan antara dunia orang mati orang percaya dengan dunia orang mati orang tidak percaya. Jadi Bapak Ibu kalau ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai Lazarus si pengemis yang digambarkan berada di dalam pangkuan Abraham dan orang kaya yang sudah disiksa. Tentu saja itu belum neraka ya. Jadi siksaannya tentu saja masih belum sehebat kalau di neraka tetapi dia sudah merasa tersiksa. Ya, jadi dalam hal ini semua orang pergi ke dunia orang mati dan memang tokoh-tokoh Alkitab menggambarkan kalau mereka sangat menderita seakan-akan mereka sudah berada dalam dunia orang mati. Ya, tentu saja ini tidak secara harafiah, tetapi secara metafor mereka menganggap bahwa mereka berada di dalam dunia orang mati dan itu mau menunjukkan betapa keadaan Yunus itu begitu dalam kesesakan. Next, tetapi di sini kita melihat ya, walaupun kita mungkin berpikir bahwa aduh sudah terlambat deh bagi Yunus untuk berdoa, tetapi Tuhan tetap menjawab ya walau baru sekarang Yunus berdoa.
Nah, seperti yang saya katakan, mungkin kita menganggap bahwa sudah terlambat. Bukankah seharusnya Yunus berdoa sebelum dia dicemplungkan, dilemparkan ke dalam laut? Itu adalah sesuatu yang paling masuk akal, ya. Tuhan sudah memberikan kesempatan dengan undian jatuh kepada dia. Dia sendiri juga sudah mengetahui, bukankah itu seharusnya yang paling masuk akal? Tetapi ternyata, walaupun kita menganggap sudah terlambat, Yunus mengerti bahwa tidak terlambat. Karena itu kalau kita melihat apa yang dikatakan di ayat 2, dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Padahal kita tahu bahwa dia belum dimuntahkan, ya. Jadi kemudian dan dikatakan, dan engkau mendengarkan suaraku. Jadi Yunus mengerti bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan berdoa. Ketika hati kita masih digerakkan, maka itu tidak terlambat, ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau pintu pertobatan sudah ditutup, saya percaya kita juga tidak akan bertobat. Ya, kita tidak punya keinginan untuk bertobat. Tentu saja, ya, pintu pertobatan bisa ditutup. Jadi kita jangan main-main ketika Allah masih memberikan anugerah. Saya berikan contoh misalnya mengenai anak-anak Imam Eli, ya. Anak-anak Imam Eli melakukan kejahatan yang luar biasa. Mereka juga adalah imam. Mereka itu mengambil makanan, ya, persembahan kurban daripada orang. Itu memang ada bagian yang diberikan kepada imam, tapi kan harusnya ada bagian tertentu. Tetapi mereka kemudian sembarangan mengambil, bujangnya langsung mengambil, bahkan ditekankan sebelum lemak-lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bukan itu saja, kalau kita melihat juga di mereka tidur dengan perempuan-perempuan penjaga pintu kemah suci, ya, penjaga pintu. Dan kemudian kita melihat 1 Samuel 2 ayat 25, itu adalah sebuah ayat yang sangat menarik tetapi juga harus menjadi peringatan serius bagi kita. Saya bacakan, jika seseorang berdosa terhadap yang lain, Allah dapat menengahi. Nah, itu adalah perkataan Imam Eli kepada anak-anaknya supaya mereka bertobat. Jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang dapat menjadi penengah baginya? Ya, Eli mau mengatakan kalian itu berdosa langsung loh ya kepada Tuhan. Siapa yang dapat menengahi? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayah mereka. Perhatikan kenapa? Sebab Tuhan berkehendak menewaskan mereka. Berarti Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum mereka dan pintu pertobatan Tuhan sudah tutup, jadi tidak mungkin mereka bertobat. Tapi kalau sebenarnya hati kita masih digerakkan untuk bertobat dan kita masih ingin berdoa, berarti pintu pertobatan belum ditutup, berarti sebenarnya kita masih mempunyai kesempatan. Karena itu Yunus mengerti tidak ada kata terlambat untuk berdoa dan bertobat kalau sebenarnya hati kita tetap digerakkan. Karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita mendengarkan firman, kita saat teduh, ya, atau Tuhan berbicara melalui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan mengeraskan hati. Itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan Tuhan sering sekali lebih daripada apa yang kita bayangkan. Karena itu kita melihat walaupun Yunus sudah di dalam perut ikan, dia mengerti bahwa kesempatan masih ada dan Tuhan menjawab dia. Next, kemudian kita melihat mengerti kedaulatan Allah di ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku, segala gelora dan gelombangmu menghempaskan aku. Nah, Bapak Ibu, kenapa Yunus mengatakan telah kau lemparkan aku? Kaunya di sini adalah siapa? Tentu saja kita setuju kaunya adalah Allah, ya. Di mana di sini kalau kita melihat kenapa Yunus bisa mengatakan bahwa Allah yang melemparkan. Nah, memang kitab Yunus salah satunya dan kita sudah melihat ketika kita membahas Yunus 1 adalah keindahan dari permainan katanya, ya. Ada kata yang sama, kata lempar, walaupun LAI kadang-kadang tidak menerjemahkan sebagai kata lempar, tetapi tetap nuansa melemparnya terlihat.
Sehingga kalau kita melihat Yunus 1 ayat 4 kan, namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, itu sebenarnya bahasa Ibrani-nya adalah Tuhan melempar mengatakan, kalau saya bacakan Amos 3 ayat 6, jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Mau mengatakan semua penduduk pasti gemetar. Karena apa? Karena sangkakala dibunyikan berarti ada perang, ada musuh menyerang. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Ya, ini kembali juga adalah pertanyaan retorika yang jawabannya sudah jelas. Mau mengatakan jika terjadi malapetaka, pasti Tuhan yang melakukannya. Karena itu saya tidak tahu apakah sekarang asuransi masih memakai terminologi ini ya. Tetapi sebelumnya bencana alam dalam bentuk apapun ya, misalnya gempa bumi lah ya, ataupun banjir atau apa, disebut acts of God ya, tindakan-tindakan Allah ya. Berarti dulu yang menuliskan polis asuransi itu percaya pada kedaulatan Allah tuh. Jadi itu kemudian disebut sebagai acts of God, dan ada klausa seperti acts of God itu biasanya tidak tercakupi ya di dalam asuransi. Karena kalau acts of God misalnya gempa seluruh kota hancur, waduh, asuransinya bisa bangkrut saudara ya. Karena itu biasanya acts of God itu kemudian tidak tercakup, kecuali mungkin kalau kebakaran biasa ya, dan kalau ada kita memang mengasuransikannya. Nah, sedangkan iblis diri sendiri, musuh bencana ataupun yang lain hanyalah second causes saja. Hanyalah penyebab sekunder. Bahkan ketika misalnya saya jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa pun, kenapa Allah adalah sebagai first cause? Karena saya berikan pengertian seperti ini. Saudara, pertama-tama kita harus mengerti kita manusia yang jatuh dalam dosa. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin melakukan apa yang benar. Jadi kalau Allah tidak beranugerah, kalau Allah mau membiarkan kita berdosa, Allah tinggal pangku tangan. Hanya kalau Allah mau kita tidak melakukan dosa, Allah perlu memberikan anugerah. Nah, misalnya saya memutuskan mau merampok. Saya pasti jadi merampok nggak? Keputusan terakhir di tangan saya atau di tangan Allah? Nah, dalam hal itu keputusan terakhir Bapak Ibu tetap di tangan Allah. Allah bisa memberikan anugerah sehingga saya tidak jadi merampok. Kalau Allah biarkan, ya saya akan merampok. Tapi Allah bisa berikan anugerah supaya saya tidak merampok. Allah bisa bikin saya sakit sehingga saya tidak jadi merampok. Sehingga akhirnya keputusan saya jadi merampok atau tidak, itu adalah keputusan Allah. Nah, dalam arti itulah Allah adalah first cause. Tapi saya melakukannya dengan kehendak bebas saya, karena itu saya yang berdosa tentu saja ya. Kehendak bebas hanya berarti saya melakukan sesuai dengan keinginan saya. Nah, ini juga orang sering sekali salah mengerti tentang kehendak bebas. Seakan-akan kehendak bebas berarti kehendak kita tidak berada di dalam kendali Allah. Ya tidak mungkin dong, ya. Namanya Allah Maha Kuasa, kehendak siapapun berarti berada di bawah kendali Allah. Sekali lagi, kehendak bebas hanya berarti bahwa saya melakukan sesuai dengan kehendak saya. Nah, kita balik lagi kepada Yunus soal doa. Next. Kita kemudian melihat bagian berikutnya dari doa. Doa menggambarkan kesesakan. Karena itu dia berkata misalnya di ayat 4, lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra dalam meliputi aku, rumput laut membelit kepalaku. Nah, Yunus menggambarkan ya apa keadaan ketika dia ada di laut itu dengan cukup detail. Kenapa begitu?
Dan kalau kita lihat pemazmur-pemazmur misalnya di dalam doa mereka sering sekali menggambarkan kedetilan daripada penderitaan mereka. Aku menangis sepanjang malam sehingga ya tempat tidurku basah. Tentu saja itu adalah bahasa hiperbol ya. Apa menangis sampai satu ember apa sehingga tempat tidurku basah. Tulang-tulangku terasa terbakar. Ya, Bapak Ibu kita melihat bahwa dengan bahasa-bahasa hiperbol, pemazmur misalnya menunjukkan betapa sengsaranya mereka. Yunus pun juga menunjukkan betapa sengsaranya dia. Kenapa? Di balik itu adalah karena tokoh-tokoh Alkitab seperti Yunus juga mengerti bahwa Allahnya adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang sebenarnya sangat tidak tega ketika anak-anaknya di dalam penderitaan. Karena itu jangan heran ya Bapak Ibu kalau tokoh-tokoh Alkitab sering sekali menggambarkan penderitaan mereka dengan detail ya. Dan itu berarti kita dapat mencurahkan segala kesesakan kita kepada Allah. Dia peduli Bapak Ibu sekalian ya. Dan hari ini doa menunjukkan bahwa seperti Yunus kita seharusnya mengerti Allah itu sebenarnya sangat mau kita berdoa kepada Dia dan Allah akan mendengarkan doa kita. Ya, selama kita masih diberikan hati untuk berdoa, berarti tidak ada kata terlambat untuk berdoa, dan itu berarti sebenarnya Allah mendengarkan kita. Walaupun tentu saja nanti kita akan melihat ya, Allah mendengarkan bukan berarti Allah pasti menjawab sesuai dengan kehendak kita. Tapi Allah mendengarkan doa kita dan kita harus yakin akan itu. Kemudian next kita melihat doa mengerti anugerah. Karena kemudian kalau kita melihat ayat 6, ya masih perkataan Yunus, ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Nah, di sini Yunus menunjukkan betapa dia telah turun sampai ke dasar bumi, dan itu adalah tempat yang paling bawah. Kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 1 juga ada permainan kata turun ya. Walaupun tentu saja LAI kadang-kadang tidak menerjemahkan karena kan memang jadi aneh kalau diterjemahkan turun ya. Pertama di dalam melarikan diri 1 ayat 3 tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo. Bahasa Ibraninya adalah dia turun ke Yafo. Kalau kita baca Alkitab memang ya Alkitab selalu naik atau turun. Jadi orang naik ke Yerusalem, turun ke Yeriko ya. Jadi itu memang cara ya, cara orang Yahudi berkata. Dan tentu saja Yafo itu adalah pelabuhan berarti biasanya lebih rendah karena itu turun ke Yafo. Kemudian masih di ayat 3 dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis yang membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal. Nah, kita bahasa Indonesia naik kapal, tapi rupanya bahasa Ibrani itu turun kapal ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kedua kali turun. Apakah Yunus masih bisa turun? Ternyata pasal 1 ayat 5 kita melihat awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah. Dan kita berpikir sudah kagak bisa lagi dong ya. Bagian kapal yang paling bawah itu sudah lebih apa? Lebih turun daripada daratan, lebih rendah dari daratan. Tapi ternyata itu belum yang terakhir karena itu di dalam pasal 2 ayat 6 ke dasar gunung-gunung aku turun. Nah, saya baca dari TB2 memakai kata turun karena memang harafiahnya turun. Kalau Bapak Ibu memakai TB yang sebelumnya memang tidak memakai kata turun ya. Jadi ke dasar gunung-gunung aku turun. Sekarang mau menggambarkan dia turun ke dasar bumi karena tenggelam ke dasar bumi ya. Jadi menggambarkan sekarang dia berada di bagian yang paling bawah. Next. Tapi kemudian saya belum selesai membaca ayat 6. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Jadi dasar bumi itu sering sekali digambar sebagai dunia orang mati ya. Nah, akhir ayat 6. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Pada saat itu Allah menaikkan. Bahasa Ibraninya adalah menaikkan. Saudara lihat nggak? Turun, turun, turun. Turun sampai yang paling bawah. Allah kemudian menaikkan Yunus.
Jadi berarti ketika Yunus berada di tempat yang paling bawah sudah tidak dapat turun lagi, ketika itulah Allah menaikkan dia. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, sampai benar-benar sudah ya di titik yang paling bawah, pada waktu itulah Tuhan menaikkan dia. Untuk menunjukkan mungkin ya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau Tuhan belum menaikkan kita, sabar dikit, mungkin kita masih perlu turun lagi. Dan memang Tuhan itu sering begitu ya. Ketika kita itu sudah berada di dalam mungkin lembah kekelaman yang sangat dalam, baru kemudian Tuhan menaikkan dia. Tidak mengherankan Yunus kemudian berkata di ayat 9, dari Tuhanlah keselamatan. Ya, jadi berarti Yunus mengerti sekali anugerah. Dan ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita ya. Apa apapun sebenarnya ya, walaupun memang bisa malapetaka-malapetaka yang mengerikan yang kita melihat terjadi dalam hidup kita, tapi kita seharusnya mengerti semuanya itu masih merupakan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memberikan hukuman sesuai dengan yang benar-benar sesuai dengan kejahatan kita. Karena kalau hukuman itu sesuai dengan kejahatan kita, dosa yang paling kecil pun upahnya adalah maut, Bapak Ibu sekalian. Ya, sedangkan kita sekarang kerohanian kita dihidupkan, kita juga masih diberikan kesempatan untuk hidup dan nanti tentu saja kita akan mendapatkan kehidupan kekal ya. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kadang-kadang kita merasa kita itu sudah begitu menderita, itu pun masih merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Karena kita itu benar-benar tidak layak mendapatkan apapun yang benar. Next, kemudian kita melihat satu aspek lagi doa, yaitu doa merayakan doa. Nah, saya balik ke ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke bait-Mu yang kudus. Ya, Yunus merayakan bahwa doanya sampai kepada Tuhan, sampai ke bait Allah yang kudus. Ingat ya, Allah itu memang memanifestasikan kehadirannya di bait Allah. Ya, karena itu baik di kemah suci maupun di kemah Allah ada awan kemuliaan Allah, mau menunjukkan betapa Allah sungguh-sungguh hadir di baitnya. Dan karena itu orang Yahudi mengerti bahwa uh, Allah mendengar itu adalah doa mereka sampai ke bait Allah. Ya, karena itu kalau kita ingat ketika Salomo menabiskan bait suci di dalam 1 Raja-Raja 8, yang Salomo benar-benar fokuskan adalah supaya ketika orang-orang berdoa, umatnya yang berdosa berdoa, Allah kemudian mendengarkan di baitnya. Bahkan ya di dalam 1 Raja-Raja 8, Salomo juga berdoa kalau umatnya berada di luar kota, bahkan ketika mereka tertawan dibuang ke negara lain, kalau mereka berdoa berkiblat ke bait suci, kiranya Tuhan mendengarkan doanya. Karena itu kenapa Bapak Ibu si Daniel selalu berdoa di jendela yang sama, berkiblat menghadap Yerusalem ya, menghadap bait Allah. Karena memang digambarkan Allah itu mendengarkan doa umatnya itu di baitnya. Karena itu kenapa Yunus mengatakan bahwa ya dia percaya sekali doanya sampai ke bait Allah yang kudus. Dan memang walaupun bait Allah sebenarnya kalau kita mengatakan kekhasannya itu adalah boleh mempersembahkan kurban ya. Orang Yahudi itu tidak boleh mempersembahkan kurban kecuali di bait Allah. Kan itu kenapa orang Yahudi sekarang tidak bisa mempersembahkan kurban karena tidak ada lagi bait Allah. Tapi Alkitab menunjukkan bait Allah adalah rumah doa. Ya, Yesaya mengatakan ya itu adalah rumah doa, karena itu kenapa Yesus kemudian bisa berkata, rumah doa Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Jadi memang yang sangat ditekankan adalah Tuhan itu mendengarkan doa umatnya di dalam baitnya. Ya, saudara hati-hati ya. Gereja itu bukan bait Allah ya. Gereja itu sebenarnya sinagoge. Gereja itu di Alkitab disebut rumah ibadah. Rumah Allah itu cuma satu, yaitu bait Allah. Ya, jadi dalam hal ini yang Yunus maksudkan adalah bait Allah, ya bukan sinagoge, bukan rumah ibadah.
Karena itu kita perlu percaya bahwa ketika kita berdoa, Allah mendengar doa kita, walau bukan berarti Allah selalu menjawab sesuai dengan kehendak kita. Tapi bahwa Allah mendengar, Bapak Ibu ya, Allah mendengar doa kita. Dan itu adalah apa yang sangat penting untuk kita mengerti. Allah itu mendengar doa kita. Nah, repotnya kita orang Kristen itu sering sekali ya berdoa secara rutin, tetapi tidak benar-benar percaya Allah mendengarkan doa kita. Saya berikan ilustrasi, mungkin ilustrasi yang sudah pernah Bapak Ibu dengar, tetapi saya pikir ilustrasi yang baik sekali mengingatkan kita lagi ya. Suatu waktu di dalam sebuah kota kecil ya, di samping gereja didirikan sebuah bar. Wah, jemaat menjadi resah ya karena berpikir waduh itu akan menjadi jeratan toh. Jadi dengan mudah sekali kemudian orang sehabis pergi ke gereja apalagi misalnya persekutuan doa malam, wah nanti bisa langsung ke bar. Karena itu mereka berdoa supaya bar itu ditutup. Ya, jadi mereka berdoa. Nah, ternyata memang setelah sekian waktu ya bar itu terbakar Bapak Ibu sekalian. Pemilik bar yang tahu bahwa orang Kristen berdoa supaya barnya ditutup, tentu saja tidak berdoa supaya barnya dibakar, tetapi bahwa barnya ditutup, kemudian eh, mengajukan mengsu ya, jadi membawa gereja ke pengadilan, mengatakan bahwa gara-gara doa daripada gereja maka barnya terbakar. Tetapi di pengadilan orang-orang Kristen uh, uh, mengatakan bahwa itu bukan karena doa mereka. Karena mereka tidak berdoa bahwa Tuhan membakar doa apa bar itu. Sehingga akhirnya hakim mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat ironis ya. Hakim kemudian menyatakan statement ini. Pemilik bar percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen sendiri tidak percaya Tuhan mendengarkan doa mereka. Tapi tidakkah kita sering sekali seperti itu Bapak Ibu ya? Kita berdoa sesuatu dan ketika itu terjadi kita tidak percaya Tuhan menjawab doa kita. Karena itu Yunus percaya sekali bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Sekali lagi memang belum tentu Tuhan itu akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita seharusnya mengerti bahwa Tuhan mendengar doa kita. Ingat nggak ketika Hagar melarikan diri, Tuhan kemudian menyuruh dia kembali kepada nyonyanya. Nah, saya mau supaya kita melihat Kejadian 16. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita lihat Kejadian 16. Di mana Hagar melarikan diri karena dianiaya oleh Sarah, bukan? Dan kemudian ketika kita melihat Kejadian 16 ketika Tuhan berbicara kepada Hagar ya, maka dia berkata seperti ini. Ayat 9. Kejadian 16 ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, dan malaikat itu memakai M huruf besar, itu berarti LAI mau memberi petunjuk bahwa itu adalah Tuhan sendiri. Kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. TB1 lebih jelas, biarlah engkau tetap ya, tetap dianiaya. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau Bapak Ibu jadi Hagar, balik nggak? Pergi karena dianiaya. Dan kita berpikir kalau Tuhan mau supaya Hagar kembali, kita berharap Tuhan berkata, oke Hagar kembalilah kepada nyonyamu, nanti aku suruh nyonyamu jangan menganiaya kamu. Itu yang masuk akal kan? Tapi Tuhan berkata, kembalilah, tetaplah dianiaya oleh nyonyamu. Nah Bapak Ibu kalau jadi Hagar kembali nggak? Orang pergi karena dianiaya, ya, dan sekarang keadaan tidak berubah, tapi ternyata Hagar kembali tidak. Hagar kembali. Kenapa? Karena Tuhan berkata seperti ini, ayat 11, ya, Kejadian 16 ayat 11. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ismail berarti Allah mendengar. Jadi namakan Ismail karena Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Dan itu membuat Hagar kembali. Karena apa? Karena walaupun penderitaannya akan tetap sama, tetapi dia mengerti Allah peduli. Dia mengerti bahwa ada Allah yang peduli. Dan
Bapak Ibu, saya rasa mengerti akan hal itu ya dan mau kemudian kembali kepada keadaan yang tidak berubah, tidakkah ketika kita percaya Allah mendengar doa kita walaupun keadaan tidak atau belum berubah, tidakkah itu seharusnya memberikan kekuatan kepada kita? Sekarang kita akan menghadapi kesesakan kita dengan cara yang berbeda. Karena kita tahu bahwa Allah peduli. Dan berarti kalau Allah membiarkan kesesakan itu tetap terjadi, pasti ada sesuatu yang Allah mau kerjakan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi saya harap bahwa kita mengerti sekali bahwa Allah sangat peduli dengan keadaan kita. Karena itu, next kita melihat pelajaran apa yang akan kita pelajari. Pertama, jangan pernah berpikir bahwa sudah terlambat untuk bertobat. Ya, Bapak Ibu, selama hati kita masih digerakkan, berarti Tuhan masih membuka pintu pertobatan. Jadi jangan remehkan ketika hati kita digerakkan untuk bertobat. Dan jangan berpikir terlambat untuk bertobat karena itu sebenarnya adalah alat yang dipakai untuk iblis ya. Bahwa aduh kamu tuh ya, ini sudah keberapa kali kamu itu bertobat dengan kesalahan yang sama. Apa ndak malu toh ya bahwa kamu datang lagi berjanji kamu akan berubah, tapi ternyata kamu jatuh lagi pada kesalahan yang sama dan bertobat lagi. Ndak malu toh kamu dengan Tuhan. Dan kadang-kadang saya pernah juga merasa bahwa aduh Tuhan sudah tidak ada muka deh ya untuk datang kepada Tuhan, bertobat tentang hal yang sama ketika saya masih jatuh bangun terus. Tapi itu adalah trik iblis Bapak Ibu ya. Jatuh bangun itu adalah hal yang wajar karena kita adalah manusia berdosa. Dan selama sebenarnya kita mau bertobat, cuman kita memang lemah, karena itu kita tetap jatuh bangun, jangan berpikir bahwa sudah terlambat untuk bertobat. Memang kok kayaknya tidak tahu malu banget sih datang kepada Tuhan dengan kesalahan yang sama. Memang kita tidak tahu malu. Karena apa? Kita tidak, we cannot afford untuk menjadi malu ya. Karena apa? Satu-satunya harapan kita adalah datang kepada Tuhan. Dan di dalam anugerahnya Tuhan mau kita melakukannya. Ya, jadi tidak masalah ya. Memang kok sepertinya kita itu terlalu menebalkan muka, tetapi ya dengan Tuhan apa sih ada muka yang perlu dijaga toh saudara? Nggak ada. Tuhan itu tahu segala kebobrokan kita. Dengan orang lain kita tetap menjaga muka kita. Dengan Tuhan muka apa yang mau kita jaga? Ya karena itu tidak menjadi masalah dan ingat itu adalah trik iblis. Ya, karena Tuhan tahu kelemahan kita dan Tuhan mau kita selalu datang kepada Dia untuk bertobat. Dan memang hanya ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dan itu adalah di dalam konteks ya Tuhan kan mengusir roh-roh jahat dan para pemimpin Yahudi mengatakan itu adalah dalam kuasa Beelzebul. Padahal itu adalah kuasa Roh Kudus. Berarti konteksnya menghujat Roh Kudus adalah terus menolak kuasa Roh Kudus dan dia tidak percaya kalau itu adalah kuasa Roh Kudus. Karena itu para ahli mengatakan menghujat Roh Kudus itu berarti dilakukan oleh orang yang tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Karena apa? Karena menghidupkan kerohanian kita, ingat ya, kita semua lahir dengan kerohanian yang mati, menghidupkan kerohanian kita adalah karya Roh Kudus. Orang yang terus-menerus menolak karya Roh Kudus berarti tidak mungkin selamat. Ya, karena itu kalau kita orang percaya, kita tidak usah khawatir, kita tidak akan jatuh kepada dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dan ini bukan dosa satu kali, ini berarti terus-menerus menolak karya Roh Kudus. Sedangkan di dalam bilangan 15, doa dengan sengaja yang tidak dapat diampuni, bukan dalam arti, aduh aku sengaja. Karena memang kita biasanya berdosa itu sengaja ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu tidak boleh marah, tetap memutuskan untuk marah. Dosa dengan sengaja itu adalah dosa dengan tangan tinggi. Artinya dosa dengan menantang Tuhan. Nah kalau itu tidak dapat diampuni karena tentu saja
berarti tidak ada hati yang mau bertobat ya. Karena itu tanpa pertobatan tentu saja manusia tidak dapat diampuni dosanya ya. Jadi dalam hal itu ketika bilangan mengatakan bahwa dosa dengan sengaja tidak dapat dihapus dengan persembahan korban, maksudnya adalah dosa dengan menantang Tuhan. Nah, next kemudian kita melihat Bapak Ibu, Allah kadang membiarkan kita turun sampai titik terendah baru kemudian menaikkan kita. Ya, jadi ingat ya, Yunus itu sudah 4 kali turun, turun ke Yafo, turun ke kapal, turun ke bagian kapal yang paling bawah, turun ke perut bumi, baru Allah menaikkan dia. Ya, jadi memang kalau sudah begitu kita perlu bersabar. Kemudian kita melihat bahwa kita harus percaya bahwa Allah mendengar doa umatnya. Karena itu kenapa Tuhan Yesus berkata, dan ini adalah perikop yang tentu saja sangat terkenal Bapak Ibu ya, walaupun kadang-kadang kita salah menafsirkannya. Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini adalah bahasa hiperbol yang mau menekankan betapa Allah itu begitu bersedia mendengar doanya. Tapi Bapak Ibu hati-hati, bukan berarti setiap doa pasti akan Tuhan jawab sesuai dengan keinginan kita. Ingat, ini adalah bahasa hiperbol ya. Jadi bahasa yang membesar-besarkan untuk menekankan sesuatu. Bukti bahwa tidak mungkin Allah menjawab semua doa ada di dalam Yakobus misalnya. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan seperti ini ya. Dan kita tahu dong Alkitab tidak mungkin bertentangan. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Allah yang baik tentu saja tidak akan menjawab doa kita ketika doa itu adalah untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Ketika doa itu kita panjatkan dengan motivasi maupun sebenarnya keinginan yang tidak benar ya, apa yang kita minta itu tidak benar ya. Jadi tapi ini kenapa Tuhan Yesus sampai memakai bahasa seperti ini untuk menunjukkan betapa Allah kita itu begitu ingin menjawab doa kita. Ya, karena itu Allah kita adalah Allah yang pasti mendengarkan doa kita. Karena itu kita melihat ya next ada 3 kemungkinan Allah dapat menjawab ya kepada doa kita atau nanti atau tidak terhadap doa kita. Nah, kalau jawaban Allah adalah ya, itu berarti Allah meningkatkan iman kita ya, karena itu paling sering terjadi ketika kita baru menjadi orang Kristen ya. Supaya apa? Iman kita itu semakin meningkat. Tetapi sesudah itu Allah perlu melatih ya, melatih kita, dan jawaban nanti Allah melatih kesabaran kita ya. Jadi Allah sepertinya tidak begitu cepat lagi menjawab doa kita seperti sebelumnya karena Allah perlu melatih kesabaran kita. Dan kalau Allah menjawab tidak, berarti Allah merencanakan sesuatu yang lebih indah bagi kita. Berarti apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa tentu saja rencana Tuhan adalah yang paling indah dalam kehidupan kita. Ya, karena itu Allah bisa menjawab ya nanti atau tidak, tetapi Allah pasti mendengar doa kita. Oke, saya berikan kesempatan sekarang, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?